Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti ibadah keluarga secara online pada hari Rabu, hari ini 17 Maret 2021. Kiranya kita dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID, di mana kita tetap setia beribadah dan kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mari sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan renungan, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh kembali bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dengan kidung pujian dan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada sore hari ini. Berkati kami semua, jemaat-Mu, umat-Mu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mendapat hikmat marifat sorgawi sehingga kami mengerti maksud firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini juga untuk menyampaikan firman seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Esra 8 ayat 21 sampai 23. Esra 8 ayat 21 sampai 23 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Tuhan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami.
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan. Hosiana. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, perenungan kita pada sore hari ini bertemakan puasa, doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Sebagai ayat yang mengukuhkan terambil dari ayat 23, Esra 8. Kitab Esra sendiri dari kisah Ezra 1 pasal 1 semua mencatat sejarah perjalanan tentang bangsa Israel setelah mereka kembali dari tawanan mereka di Babel menuju ke Yerusalem, yaitu pada tahun 538 sebelum Masehi. Penekanan kitab Esra adalah mengenai pertobatan bangsa Israel dan juga tentang pembangunan kembali bait suci Allah. Esra sendiri adalah keturunan dari Nabi Harun yang adalah imam besar pertama orang Israel yang mempersembahkan kurban bakaran di bait suci Allah pada masa-masa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, penjajahan di Mesir, perbudakan di Mesir. Esra diberi kepercayaan oleh Raja Persia pada saat itu, Raja Artasasta yang berkuasa di kerajaan Persia. Dia memberikan surat tugas kepada Esra untuk melanjutkan gelombang kedua keluarnya bangsa Israel dari kerajaan Persia. Raja Artasasta sendiri mengetahui dan mengenal Esra sebagai nabi orang Israel yang sangat ahli dalam menjalani tugas-tugasnya, mengajarkan juga menjalankan Taurat Allah, yaitu Taurat adalah 10 hukum Allah yang diturunkan melalui perjumpaan Allah sendiri dengan Nabi Musa di Gunung Sinai. Raja Artasasta sangat menghargai, bahkan turut patuh dan takut pada Allah orang Israel, sehingga dia mempunyai satu keputusan, satu hukuman dan juga perintah kepada Ezra untuk menjalankan seluruh bangsa Israel itu menjalankan 10 hukum Taurat Tuhan. Bahkan yang sudah mengetahui harus belajar, harus mematuhi, dan juga untuk orang-orang di seberang Sungai Efrat yang belum mengetahui harus diajarkan untuk mematuhi 10 hukum Tuhan. Dan Raja Artasasta juga menganjurkan kepada Esra untuk menghukum semua orang yang tidak menerima ajaran Ezra tentang Taurat Tuhan atau 10 hukum Tuhan.
Artasasta sangat tidak mau kerajaannya juga keluarganya mendapat murka Allah. Kita bisa membaca dari Ezra pasal 7 ayat 1 tentang turunan Ezra adalah keturunan Nabi Harun, lalu keputusan Raja Artasasta untuk melakukan penghukuman pada orang Israel yang sudah mengenal tidak melakukan maupun yang belum mengenal harus diajarkan. Bila tidak menerima akan dihukum. Terdapat di dalam Ezra 7 ayat 23 sampai 26. Ezra sangat dihargai oleh Raja Artasasta. Dalam kepemimpinannya di gelombang kedua, keluarnya bangsa Israel dari negeri Persia. Ezra diberikan perlengkapan segala kebutuhan untuk pembangunan bait suci Allah, berbagai kebutuhan, segala perlengkapannya, bahkan emas, perak, permata sampai semuanya dilengkapi untuk mendirikan mezbah Tuhan atau bait Roh Kudus Allah. Secara fisik, tempat untuk bangsa Israel menyampaikan rasa syukur dan pertobatan melalui persembahan-persembahan bakaran. Raja Artasasta melengkapi semua, bahkan sampai hewan ternak, sampai hasil panen, sampai semua kebutuhan sebagai orang yang akan hidup di perjalanan sampai ke tempat mereka di Yerusalem diperlengkapi semua oleh Raja Artasasta. Namun ada satu hal yang tidak dipinta oleh Ezra kepada raja, yaitu penyertaan atau pengawalan bangsa Israel oleh pasukan berkuda dari gangguan-gangguan penjahat seperti yang dialami oleh Zerubabel ketika dia keluar dari Persia, memimpin bangsa Israel yang pertama keluar dari Persia. Dan inilah yang menjadi kesepakatan, komitmen dari Ezra sebagai nabi Allah, sebagai nabi orang Israel yang ingin memperlihatkan kepada Raja Persia bahwa mengandalkan Tuhan adalah komitmennya, adalah suatu kesepakatan bangsa Israel menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepada kuasa penyertaan tangan Tuhan dalam perjalanan mereka pulang sampai kembali ke Yerusalem yang akan mereka tempuh selama 4 bulan. Dan mereka memohon kepada Tuhan agar supaya mereka disertai sebagai bukti kesungguhan Ezra memohon penyertaan Tuhan. Dia menyatakan, memaklumkan kepada seluruh bangsa Israel untuk berpuasa. Doa puasa yang menyatakan, membuktikan kerendahan Nabi Ezra beserta bangsa Israel yang sungguh-sungguh merendahkan hati mereka, bahkan diri mereka, untuk percaya dengan sungguh penyertaan Tuhan adalah segalanya. Sehingga mereka tidak membutuhkan pasukan berkuda. Dan ini menjadi bukti bagi kerajaan Persia, Raja Artasasta. Dan dia juga mengatakan bahwa orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan kena murka Allah.
Inilah suatu keteladanan yang patut kita hargai, bahkan sangat dihargai oleh Raja Artasasta. Dan sedemikian jauh Ezra melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki melalui 10 perintahnya, yaitu berpuasa. Dia sanggup berpuasa sebagai bukti kerendahan hatinya untuk menandakan bahwa dia sungguh-sungguh percaya akan penyertaan tangan Tuhan. Puasa sendiri mempunyai makna bagi orang Kristen seperti tema kita hari ini, doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Puasa bagi orang percaya adalah menahan segala keinginan ataupun rasa, termasuk rasa lapar, rasa haus akan makanan, minuman yang biasa kita makan. Bahkan sebagai orang Kristen, puasa juga menahan diri untuk tidak berlaku sebagaimana Taurat Tuhan mengajarkan, di antaranya harus menghormati orang tua, harus menghormati hari kudus Allah, harus tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan saksi dusta atau bohong, atau tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Salah satu nafsu-nafsu yang banyak ada di dalam diri manusia. Mampukah kita sebagai umat Tuhan melakukan puasa tersebut sebagaimana yang diatur dalam Taurat Tuhan, 10 perintah Allah? Mampukah kita tidak korupsi? Mampukah kita seperti Ezra berkomitmen selalu bersandar pada kuasa dan kehendak Allah di setiap waktu dan tempat, di setiap kegiatan kita, di rumah, ketika kita berjemaat di gereja, ataupun pada saat kita bermasyarakat dengan masyarakat luas, di tempat kerja, tetangga, ataupun teman kuliah, dan sebagainya. Ini tantangan yang harus kita hadapi saat ini. Terlebih di saat ini, kita akan mengingat rayakan pengorbanan Yesus sebagai penebus dosa dengan mati di kayu salib. Sebelum dia menyerahkan diri, Tuhan Yesus pun memberikan teladan kepada kita, berpuasa, menahan segala rasa lapar, haus, bahkan rasa terhianati karena dia dijual oleh muridnya sendiri. Inilah waktunya kita berkaca dan kita mengambil teladan kepada Ezra, kepada Tuhan Yesus, dan juga kepada Raja Persia Artasasta yang notabene tidak menyembah Tuhan, namun dia mau melepaskan bangsa Israel yang notabene menyembah Allah, yang notabene menyembah Tuhan. Dan raja ini sangat menghargai kepercayaan bangsa Israel pada saat itu. Mari Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan yang dikasihi Allah semesta langit,
kita jalani hari-hari ini di tengah pandemi ini dengan selalu bersandar pada kuasa kasih Allah yang selalu menanti kita dengan setia kedatangan kita kepadanya. Dia sudah memilih kita untuk menyelamatkan kita melalui pengorbanan putranya yang tunggal di kayu salib, Yesus Kristus Juru Selamat, dengan darahnya yang kudus, dengan bilur-bilurnya yang kudus untuk keselamatan kita. Masihkah kita akan menanti, menunggu Tuhan menjamah kita melalui persoalan, melalui pergumulan, melalui situasi pandemi ini? Mari kita yakin dan percaya, walaupun situasi kondisi kita masih dilingkupi oleh rasa cemas dan khawatir tentang pandemi COVID. Namun kita punya satu pengharapan dan semangat bahwa Yesus, Tuhan Allah kita, selalu melindungi kita. Karena firman yang mengatakan, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kembali lagi kami datang kepadamu Bapa, mengungkapkan syukur terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan kepada kami pada sore hari ini. Bagaimana kami harus belajar dari Ezra, bahkan dari Raja Persia, untuk selalu percaya bahwa Engkau ada, nyata, menolong dan memberkati, memegang kendali atas dunia ini dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami mengandalkan Engkau selalu, dan ampuni kami ketika kami sombong, tidak tersungkur, berlutut, meminta pertolongan-Mu Bapa. Ketika kami sombong, tidak mau merendahkan hati kami, diri kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, jemaat-Mu GPIB Sola Gracia Bogor, untuk menapaki hari-hari kami di tengah pandemi COVID ini ya Bapa. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk persekutuan kami, pelayanan dan kesaksian gereja, terutama gereja-gereja yang mengalami penghambatan dalam pembangunannya ataupun renovasi. Bapa, berkati orang-orang yang mempunyai hati yang jahat, lindungi mereka, jauhkan mereka dari kuasa kegelapan. Tutup bungkus gereja-gereja-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami juga berdoa Bapa untuk pengurusan IMB, pembangunan rumah ibadah GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor. Kami mohon Kau berkati segala upaya dan usaha jemaat-Mu GPIB Sola Gracia untuk mendirikan rumah ibadah kami ya Bapa. Berkati panitia yang sudah dipilih. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat dan simpatisan GPIB Sola Gracia Bogor. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bertambah usia, bahkan saudara-saudara kami yang berduka cita karena apa yang menimpa kehidupan mereka ya Bapa. Kami berdoa juga Bapa bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena sakit penyakit dan kelemahan fisik. Kami mohon Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Tenu, Ibu Bastian, Ibu Amelia, Ibu Patiasina, Ibu Yeni, Ibu Takdare, Ibu Triwulan, Ibu Garjito, Ibu Nanuru, Ibu Erni, Bapak Tesi Lalahi, Ibu Parapat, Ibu Simangunsong, Bapak Ibu Seti Gemunte,
Saudara Doce Randa, Ibu Habalulu, Ibu Mandagi, Bapak Weno, Bapak Simanjuntak, Ibu Wahyu Baitanu, Bapak Ibu Pramono Adam, Bapak Ibu Sember, Saudara Eben Sitorus. Juga kami berdoa khususnya untuk keluarga Mestika dan Ruli, keluarga Suyat Misadu, keluarga Agung Murcianto, keluarga Dani Ivan Suryo. Bapak juga mau berkati janda, duda, lanjut usia, yatim piatu, dan keluarga yang berjauhan karena studi atau tugas belajar. Juga anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Bapak kiranya berikan pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu. Juga untuk anak-anak yang belum mendapatkan pasangan, Bapak berkati sehingga mereka boleh mendapatkan pasangan yang sepadan, yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bersyukur bersama keluarga Mangaratua Siahaan dan Ibu Lydia Situmorang atas kelahiran putri kedua mereka pada tanggal 14 Februari. Kiranya Tuhan berkati bayi Anggi Siahaan juga orang tuanya sehingga mereka boleh mendidik anak mereka takut akan Tuhan. Bapak, kami mohon juga biarlah pandemi ini boleh berlalu dari semua negara, terlebih khusus bagi negara Indonesia dan juga Bogor. Bapak lingkupi para tenaga kesehatan, berikan kekuatan agar supaya mereka boleh melayani dengan ikhlas tulus, dan Engkau lingkupi mereka dengan Roh Kudus-Mu sehingga mereka jauh dari segala penularan COVID-19. Terima kasih Bapak, kami ingin melanjutkan doa kami Bapak. Kami banyak permohonan yang ingin kami mintakan, namun kami percaya Tuhan selalu mau mendengarkan seru doa kami. Karena kami berdoa hanya kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan kita menerima berkat Tuhan, dan terlebih kita sanggup melanjutkan menapaki hari-hari kita di tengah-tengah situasi pandemi ini dengan selalu bersandar kepada Tuhan, sebagaimana yang Ezra ajarkan pada hari ini melalui Ezra 8 ayat 21 sampai 23.
Bapak Ibu, tetaplah penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.